Penemuan dua kerangka manusia dalam kondisi hangus di gedung ACC Kuitang, Senen, Jakarta Pusat membawa misteri baru. Kerangka yang ditemukan 2 bulan setelah demo rusuh Agustus 2025 lalu, kini dihubungkan dengan 2 orang demonstran yang dinyatakan hilang. Polres Metro Jakarta Pusat masih menyelidiki penemuan 2 kerangka manusia dalam kondisi hangus terbakar dan tidak dapat dikenali di kantor administrasi lantai 2 gedung ACC di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Kedua kerangka manusia tersebut kini sudah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan pemeriksaan forensik lebih lanjut termasuk pengambilan sampel DNA. Identitas kedua kerangka manusia tersebut diperkirakan baru bisa diidentifikasi pada Rabu mendatang. Menurut polisi, temuan jasad tersebut berawal ketika tim teknisi sedang memeriksa kondisi konstruksi bangunan untuk direnovasi. Saat ditemukan, kedua jenazah dalam kondisi tertimbun plafon yang terbakar dengan kondisi sebagian tubuh hangus. Kedua jasad yang terbakar ini dihubungkan dengan 2 pria yang dilaporkan hilang oleh Kontras usai unjuk rasa rusuh pada Agustus 2025. Untuk memastikan identitas korban, saat ini polisi telah melakukan tes DNA. Meski memastikan tidak ada laporan hilang ke pihak kepolisian, namun polisi bakal mencocokkan kedua korban dengan laporan orang hilang yang dilaporkan lembaga lain. Jadi 2 kerangka itu yang sudah kita kirimkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, itu diambil DNA-nya untuk nanti dicocokkan dengan beberapa orang yang pernah dilaporkan hilang dari tanggal 29 Agustus 2025. Jadi dari keluarga orang yang dilaporkan hilang sudah diambil sampelnya, baik itu saudara R dan saudara F itu. Mungkin hari Rabu kurang lebih katanya akan keluar hasil dari forensik Polri. Sementara sejumlah saksi baik dari pekerja yang menemukan kedua kerangka maupun petugas keamanan gedung telah diperiksa. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kami memiliki informasi angin puting beliung menerjang permukiman di lereng Gunung Sindoro di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Akibatnya belasan rumah warga di Kecamatan Ngadirejo, porak-poranda. Angin kencang memporak-porandakan rumah warga di Dusun Katekan, Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Temanggung. Atap rumah berterbangan dan roboh. Saat kejadian tidak ada turun hujan. Akibat puting beliung ini, 6 rumah warga rusak. Di sekitar makam berputar-putar sehingga memutar lewat di atas rumah saya hingga terus lewat di bawahnya rumah saya kan atapnya terangkat oleh puting beliung tersebut. Pak, itu waktu itu baru hujan deras nggak, Pak? Belum turun hujan. Angin kencang juga terjadi di Desa Jelegong dan Giripurno. Berdasarkan data sementara, total 16 rumah warga rusak parah di 2 desa. Selain itu, angin kencang juga merusak fasilitas umum SMP 1 Bansari, menimpa sebuah mobil dan merobohkan baliho desa. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Tak kuat tahan debit air, tanggul Sungai Cikarang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat jebol dan ratusan rumah terendam banjir setinggi hingga 60 cm. Ratusan rumah warga di Kampung Elo, Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir setinggi 30 hingga 60 cm. Banjir yang merendam ratusan rumah warga ini disebabkan tanggul Sungai Cikarang jebol.
Selain itu, sebagian tembok rumah warga rusak akibat terjangan air. Sejumlah warga yang terdampak banjir memilih bertahan di rumah masing-masing untuk mengamankan barang-barang mereka. Sungai Kalibamu juga banjir besar. Sementara akibat hujan deras yang mengguyur sejak pagi, Sungai Kali Mamuju meluap dan merendam ratusan rumah warga di Kelurahan Mamuju, Kecamatan Mamuju, Sulawesi Barat. Tidak hanya merendam ratusan rumah warga, banjir juga mengenangi sejumlah ruas jalan hingga terjadi kemacetan. Puluhan personil BPBD dan aparat kepolisian diterjunkan ke lokasi membantu proses evakuasi warga yang terdampak banjir. Air tiba-tiba meluap. Ini banjir kiriman dari ini. Kayak pergerakan sekitar 300-400 rumah terbakar. Kali kami melakukan evakuasi dari BTN sana tadi, kemudian sini juga ada yang dievakuasi. Petugas gabungan BPBD, TNI, dan Polri masih berada di lokasi mengantisipasi jika air kembali naik karena hujan masih terus terjadi di wilayah Mamuju. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan Mamuju, Sulawesi Selatan, tim liputan Anyus melaporkan. Ya pemirsa, tingginya debit air Tanggul Baswedan di Jati Padang, Jakarta Selatan belum diperbaiki. Karung-karung pasir diletakkan di sekitar tembok jebol untuk menahan debit air sebagai solusi sementara. Banjir akibat jebolnya Tanggul Baswedan dengan ketinggian 40 hingga 60 cm masih menggenangi permukiman warga RT 03 RW 06 Jati Padang, Jakarta Selatan. Tingginya debit air membuat tanggul belum diperbaiki hingga kini. Meski demikian, petugas berupaya mengurangi debit air yang masuk ke permukiman dengan meletakkan karung-karung pasir di sekitar tembok tanggul yang jebol. Jadi ini progres hari keempat ya. Kita kolaborasi dengan PPSU ya, saya sama PPSU. Kita fokusnya pertama untuk membendung ini dulu supaya ini air tidak masuk ke warga. Nah, setelah nanti PHB Kalipulo ya, ini namanya PHB Kalipulo ya, segmen Jati Padang. Kalau nanti airnya udah turun, baru kita mulai fisiknya kita masuk. Makanya kita udah siapkan material untuk langsir ke lokasi ini. Jadi nanti ketika ini udah surut, bisa kita langsung jalan penerapannya. Sementara akibat bencana banjir tersebut, beberapa warga mulai terserang gatal-gatal. Untuk menanggulangi hal tersebut, Kelurahan Jati Padang telah membuka posko kesehatan untuk mengobati warga terdampak. Kalau untuk obat-obatan memang puskesmas dari kemarin sudah turun, dari hari Jumat sudah turun membuka posko, tapi memang sepertinya belum terinformasi, tapi sudah kita lakukan untuk nanti turun langsung ke rumah-rumah warga dari puskesmas di Masjid Ariduan, tempat posko pengungsi. Banjir yang menggenang menyebabkan warga sekitar sulit beraktivitas. 2 rumah yang dilaporkan rusak akibat genangan banjir yakni di RT 003 dan RT 004. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Jaka Samsa Laksana, Anyus melaporkan.